Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
bersamamu. Suster, ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda SMK Fransiskus, selamat pagi berkah dalam. Selamat Natal dan Tahun Baru. Pagi hari ini kita bersama-sama mau merayakan Ekaristi Natal bersama SMK Fransiskus tahun pelajaran 2021-2022. Tema Natal yang akan kita renungkan yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan ujub misa Natal SMK Fransiskus tahun pelajaran 2021-2022 yang pertama, semoga di tahun baru 2022 ini diberi kelancaran dan semangat yang baru dalam menjalankan panggilan sebagai keluarga SMK Fransiskus Semarang. Yang kedua, semoga penerimaan peserta didik baru SMK Fransiskus mencapai target yakni 75 siswa. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi, untuk menghadap Tuhan. Dengan rendah hati kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan karya penyelamatan Allah yang akan kita rayakan dalam Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Sekarang marilah kita ungkapkan sikap tobat kita dengan doa saya mengaku. Kita doakan bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi, supaya orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami mengucapkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak tunggal Allah, dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kasihanilah kami, karena hanya Engkau kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan hari yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kesaksian tentang Anak Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes.
Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kuat. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan.
cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu, bapak, saudara-saudari, siswa-siswi SMK Fransiskus yang terkasih, pada pagi hari ini SMK Fransiskus merayakan Natal bersama. Artinya ini semua murid lintas keyakinan. Oke. Ada dua hal pokok yang mau saya sampaikan ketika kita merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Makna Natal yang sebenarnya adalah Allah mengasihi manusia. Natal adalah wujud kasih Allah kepada dunia, kepada manusia. Natal adalah terang kasih Allah. Terang itu datang ke dunia untuk menghalau kegelapan. Yang dimaksud adalah kegelapan dosa. Karena manusia dikuasai dosa, sehingga mereka
seringkali tidak mengenal Allah, apalagi mengasihinya, dan mereka tidak mengenal kasih satu sama lain. Dalam Perjanjian Lama itu sepanjang sejarah itu isinya itu perang, rebutan tanah, rebutan kekuasaan, rebutan macam-macam. Dan disitulah situasi manusia yang tidak mengenal kasih Allah dan sehingga tidak bisa, tidak mau mengerti untuk saling mengasihi satu sama lain. Natal maknanya adalah terang yang turun dari surga dalam diri kanak-kanak Yesus. Terang adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Dan kasih itu intinya adalah merendahkan diri. Allah yang maha tinggi mau menjadi manusia, bahkan manusia yang miskin. Allah yang maha tinggi itu mau lahir sebagai orang miskin di tempat yang hina, yang tidak layak untuk kelahiran seorang manusia pun. Tetapi Allah lahir di kandang domba di tempat yang hina. Itulah makna Natal, yakni kasih Allah mengajarkan perendahan diri, kerendahan hati di hadapan dunia, di hadapan sesama. Yang dijumpai Allah pertama-tama dalam diri bayi Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, yang biasa, yakni para gembala yang tidurnya dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga dan mengembalakan domba-dombanya. Itu adalah makna Natal, terang yang datang ke dunia untuk menghalau kegelapan dosa, atau kasih Allah yang diwujudkan kepada sesama dalam diri Yesus Kristus, yang mengajarkan agar terang kasih Allah itu menyebar, memancar dalam kehidupan manusia yang seringkali dikuasai oleh kegelapan dosa. Kegelapan dosa itu bertolak belakang dengan terang kasih Allah. Natal kita pagi ini mengangkat tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Natal yakni Allah yang mengajarkan persaudaraan berdasarkan kasih satu sama lain. Diajarkan oleh Allah sendiri agar manusia satu sama lain saling mengasihi sebagai saudara. Maka kalau kita mengangkat tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, hendaknya kita yang merayakan Natal bersama lalu menangkap makna Natal itu. Makna Natal itu menjadi dasar, menjadi semangat bagi orang-orang yang mau menanggapi kasih Allah. Dan persaudaraan antar manusia itu bagi kita yang masih tinggal di dunia ini itu menjadi sangat penting.
terlebih kepada para siswa-siswi, orang-orang muda ini, ya. Setiap orang muda pasti memiliki cita-cita menuju masa depan. Dalam misa-misa hari Jumat yang lalu sering saya bertanya kepada mereka, ada yang tidak punya cita-cita? Sepertinya tidak ada, hanya mereka malu untuk mengatakannya. Lalu kita menganggapnya, oh ada yang tidak punya cita-cita. Setiap orang muda mesti mempunyai cita-cita. Seringkali ada ungkapan, ya, ada ungkapan pesimis orang-orang muda yang menghadapi masa depan suram. Karena apa? Karena ketika mengikuti pelajaran tidak nyantol-nyantol, nilainya itu, rapotnya itu bukan bendera merah putih tapi hitam merah, dan merahnya lebih banyak. Lalu orang menjadi pesimis, masa depan suram. Padahal setiap orang muda pasti memiliki cita-cita masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah itu bisa dimulai dengan menjalin persaudaraan, membangun kerjasama yang baik dengan semakin banyak orang. Ya. Semangat membangun persaudaraan itu apa? Yang diajarkan oleh Tuhan. Pertama-tama merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Kita memiliki kerendahan hati. Coba kamu datang mau membangun persaudaraan dengan orang lain, kamu menampilkan diri sebagai orang yang sombong. Pasti banyak orang yang tidak mau menerima, banyak orang yang menjauhi. Orang yang punya banyak relasi persaudaraan itu mempengaruhi jalan rezeki mereka. Semakin orang itu banyak relasi persaudaraan, rezeki yang tersedia bagi orang itu banyak. Ya. Tetapi kembali pada makna Natal, ya. Makna Natal itu Allah hadir sebagai terang agar manusia hidup dibimbing oleh terang melawan kegelapan dosa. Nah, dalam membangun relasi persaudaraan itu harus didasari oleh semangat terang, semangat kasih. Sementara di dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak kesulitan untuk membangun persaudaraan dengan banyak orang. Karena apa? Banyak orang juga terkontaminasi oleh semangat kegelapan, bukan semangat terang cinta kasih Allah. Seperti cerita itu, kehidupan anak-anak muda itu, ya, anak-anak sekolah itu, pengaruh kegelapan itu sepertinya sudah menjadi cerita biasa. Di televisi itu, ya, tawuran antar sekolah, tawuran antar geng anak muda, itu penghambat persaudaraan, ya, penghambat persaudaraan.
Belum lagi kalau kita berbicara tentang penghambat menuju cita-cita masa depan. Cita-cita itu mesti terang, mesti suatu kebaikan. Ketika saya OMK, seringkali mengikuti rekoleksi baik di paroki sendiri maupun di paroki lain. Ya. Biasa disodorkan satu pertanyaan permenungan bagi orang-orang muda. Apa cita-citamu menuju masa depan? Pertanyaannya lebih dekat lagi, spesifik lagi. Apa cita-citamu 5 tahun mendatang? Bagi yang sudah kelas 12, ya 3 ya, kelas 12. Itu pertanyaan. Lima tahun mendatang kamu mau jadi apa? Cita-citamu apa? Mungkin ada yang meneruskan kuliah kalau orang tuanya mampu. Ya. Saya dulu tidak meneruskan kuliah karena orang tua saya itu tentara. Ya, memang pangkatnya di atas sersan, perwira, tapi masih perwira rendah. Anaknya 8 laki-laki semua. Maka orang tua hanya memberikan, orang tua mau membiayai kuliah kalau diterima di perguruan negeri. Dan ketika mendaftar tidak diterima, lah ya enggak bisa kuliah. Ya. 5 tahun mendatang cita-citamu apa? Untuk mencapai cita-cita ke depan itu ada syarat-syarat. Salah satunya mampu membangun relasi persaudaraan dengan semakin banyak orang. Bukan kebalikannya. Ya. Kalau anak muda punya kebiasaan cenderung mengarah kepada perilaku-perilaku kegelapan, ya jangan tanya tentang masa muda. Orang yang suka tawuran, geng-geng apa itu, Kak ditanya 5 tahun ke depan kowe arep dadi apa? Kamu bekerja apa? Statusmu apa? Sudah bisa dibaca. Paling statusnya napi. Ya. Nah, untuk kepada yang jelek, kepada yang jahat itu mudah. Tetapi untuk mencapai cita-cita yang baik, yang terang itu tidak mudah. Maka mulailah belajar membangun relasi persaudaraan dengan teman-teman sekitar, dengan guru, dengan suster, ya, dengan siapa saja itu, mengembangkan kebaikan-kebaikan, terang cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Itu akan membuat jalan rezekimu menjadi lancar. Saya pernah punya kenal seorang umat, ya, pengurus dewan paroki yang hidupnya sudah mapan, anak-anaknya kuliah kedokteran, punya anak 3, yang 2 kedokteran, ya, yang 1. Dia cerita, ketika kelas 2 SMA, papahnya itu meninggal. Lalu sesudah itu tidak punya cita-cita lagi untuk bisa meneruskan sekolah, karena dia harus membantu mamahnya itu ngurusi toko.
Tetapi karena kenal dekat dengan suster yang membimbing, susternya itu rumahnya Jepara, sekolahnya di Semarang. Susternya itu sampai ke Jepara sana, mengunjungi dan memotivasi anak itu untuk kembali sekolah. Tidak usah memikirkan biaya. Akhirnya anak itu mau dan bisa menyelesaikan sekolah. Lalu kemudian atas bimbingan suster, atas dukungan teman-teman, ya, kehidupannya menjadi semakin baik. Semua itu berkat motivasi, dukungan dari teman-teman, karena di situ ada relasi persaudaraan. Dan itu diceritakan terus. Kalau tidak ada mereka itu, saya jadi apa sekarang tidak tahu, Romo. Tetapi karena dukungan saudara-saudara saya, teman-teman saya sekolah itu, saya bisa menjalani hidup saya semakin lebih baik. Kehilangan orang tua itu tidak mudah untuk dipulihkan secara psikologis. Beban hati secara psikologis tidak. Itulah manfaat, ya, dari persaudaraan, semangat persaudaraan. Kuncinya semakin banyak saudara kita, semakin jalan menuju masa depan itu semakin terang. Semakin ada kemudahan-kemudahan yang bisa. Maka tantangannya sekarang, bagaimana kita mulai membangun persaudaraan, belajar membangun persaudaraan dengan semangat kasih, mengasihi orang lain. Sementara di dalam kehidupan umum, terlebih kaum muda, banyak tantangan-tantangan yang berat, karena banyak orang-orang muda dikuasai oleh kegelapan-kegelapan. Pendek cara berpikir, emosi sedikit tawuran. Bahkan sekarang tuh ngeri kalau tawuran itu membawa benda-benda tajam. Tidak sedikit yang terbunuh. Belum lulus sekolah terbunuh, ya. Masa depannya sudah habis. Banyak lagi kegelapan-kegelapan yang menyusupi diri anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu terbelenggu oleh kegelapan itu, sehingga masa depan mereka menjadi hilang, menjadi tertutup. Karena itu Natal membawa kita itu kepada terang, berpikiran positif, positive thinking, berpikiran dan berbuat banyak tentang kebaikan yang bermanfaat bagi hidupku, bagi banyak orang. Maka tadi dikatakan di dalam bacaan yang pertama, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, yaitu terang itu, kepada kita. Dan hidup itu ada dalam diri Yesus Kristus yang merendahkan diri. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, dia tidak memiliki hidup. Hanya satu yang diwartakan Allah kepada kita. Pilihlah jalan terang, jangan jalan kegelapan. Pilihlah jalan cinta kasih, jangan jalan kebencian, jalan kejahatan, jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Tetapi itu tidak mudah. Maka bagi anak-anak muda,
mestinya harus mulai berpikir, ya, masa depan itu yang menentukan itu juga diri kita, bukan Allah, tetapi diri kita. 90% atau 100% itu yang menentukan diri kita. Mulai dari cara bersikap di dalam kehidupan kita, cara memotivasi hidup kita, cara memilah-milah mana yang baik, mana yang terang, mana yang gelap. Kalau itu gelap, saya tidak ikut, ya. Tetapi bagaimana saya mengembangkan diri dalam kebaikan-kebaikan, dalam terang kasih Tuhan, dalam sikap-sikap yang positif. Jangan lupa seraya berdoa, memohon terang kuasa Allah untuk menunjukkan jalan-jalan kehidupan kita. Apapun kesulitan kita, apapun tantangan hidup kita, jangan lupa berdoa, mohon terang Allah, dan berdoalah, Tuhan ampuni saya orang berdosa, tunjukkanlah jalan-jalan terang hidup saya. Doakan orang tuamu, gurumu, sahabat-sahabatmu, doakan mereka hal-hal yang baik, agar doamu juga itu didoakan orang lain untuk dirimu. Terjadi saling mendoakan di dalam relasi persaudaraan yang berdasarkan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah adalah terang yang diberikan kepada kita melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya dan senantiasa berdoa kepada Dia, Dia akan membimbing kita menuju masa depan yang terang pula. Di dalam terang ada kemudahan-kemudahan, ada kekuatan yang dapat menghalau kegelapan, juga kegelapan yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang tunduk sejenak. Berdoalah dalam hati menurut keyakinan masing-masing. Terang itu adalah Allah. Allah kita sama. Mintalah kepada Dia pada saat ini untuk membimbing menuju masa depan kita yang baik, untuk membimbing kita membangun persaudaraan satu sama lain, membimbing kita tahu mencintai Allah dan tahu mengasihi manusia. Sampaikan dalam hatimu kepada Allah sesuai dengan keyakinanmu masing-masing. Allah mendengarkan doa kita pagi hari ini. Allah akan menyertai kita kalau kita sungguh memohon kebaikan-kebaikan daripadanya. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa umat.
Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda bahwa Allah tetap menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan pengantaran Yesus putranya yang terbaring di palungan. For our school, may the spirit of Christmas and New Year Eve bless Mercy Tyranny schools, especially St. Francis Vocational High School, in order to educate the children of Indonesia nation, to serve the children who have been entrusted to study in Mercy Tyranny schools. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our sister, teachers, and staff. Father, who art in heaven, may you always bestow the grace of health and prosperity to our sister, teachers, and staff in doing their job and service through teaching and learning activities at school. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of the students, dear Father, we hope that with the spirit of Christmas and New Year Eve, the students of St. Francis Vocational High School can be more enthusiastic in doing their study, can be more diligent in developing their talents for a better future. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our family, Lord Jesus Christ, we also pray for our family. We thank you for all your grace and kindness for our family. Give us your peace and harmony in loving every member of our family, and protect us from all evil and strife. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our brother and sister living in need, O merciful Father, may the peace of Christmas and the spirit of New Year bring joy and happiness, also enthusiasm to strive for our better life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our world, which is infected by coronavirus attack, our God, you are the most merciful Father. Please remove the illness and cure the disease caused by coronavirus attack. Please the doctor, nurse, and health worker who are treating the coronavirus suffer, and those who are research coronavirus, so that drugs and countermeasures to fight this virus can be found soon. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Sekarang kita sampaikan doa-doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkaulah Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami hormati, kami mewakili umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Kami hendak mempersembahkan hasil karya kami berupa roti, anggur, buah, dan sebagian jerih payah kami sebagai lambang persembahan hidup kami. Kami mohon Romo berkenan menerima dan mempersatukannya dengan korban Kristus sehingga menjadi persembahan yang harum wangi. Terima kasih Romo. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan Tuhan dengan dan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur, suka, duka, dan mati raga kami selama masa Advent sebagai lambang syukur dan cinta kasih kami pada perayaan Natal Putra-Mu terkasih. Sebab Engkau telah mendahului kami menaruh cinta kasih sedalam-dalamnya dengan menganugerahkan Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menjelma dan lahir di dunia, dan yang kami mohon berkenan lahir kembali di dalam diri kami, keluarga dan masyarakat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan
Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri putramu juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi berkata, kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Bapa Paus Gay Fransiskus
dan Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan bisa memberikan kehidupan abadi pada kita semua. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Yang kami hormati Romo Antonius Edi Sulistiono Sugito MSF, yang kami hormati Suster Rosalia OSF, para Bapak Ibu Guru SMK Santo Fransiskus dan Bapak Ibu karyawan SMK Santo Fransiskus, serta anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita patut bersyukur kita bisa merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2021 ini. Tentu kami tak lupa mengucapkan terima kasih kami haturkan kepada Paduka Romo Antonius Edi Sulistiono Sugito MSF, para suster, ibu bapak guru dan karyawan, juga anak-anakku yang terkasih. Tentu juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada para romo, paroki Santo Paulus Sendangguo dan staf yang telah mengizinkan kami keluarga besar SMK Santo Fransiskus boleh merayakan perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa bagi kami Romo keluarga besar SMK Santo Fransiskus boleh bersama-sama merayakan perayaan ini di tempat ini. Selama 21 tahun saya di SMK Santo Fransiskus Romo, baru kali ini kami berkesempatan dan merayakan perayaan Natal di gereja Romo. Jadi terima kasih Romo untuk kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMK Santo Fransiskus yang telah bersama-sama kita melalui tahun 2021 ini dengan segala aktivitas kita, baik proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kegiatan ekstra yang luar biasa yang saat ini boleh ditampilkan bersama-sama untuk mengisi perayaan misa pada pagi hari ini. Secara khusus kita beri aplaus untuk teman-teman paduan suara. Tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ucapan terima kasih ini kepada teman-teman yang lain. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama-sama, sehingga buah yang kita petik sungguh luar biasa. Maka saya berharap mari kita bersama-sama menyongsong tahun 2022 ini dengan penuh optimis, khususnya untuk anak-anak. Mari kita bersama-sama lebih tekun, lebih giat belajar, supaya apa yang kita laksanakan bersama bisa kita lalui dan kita capai sesuai dengan tema pada perayaan Natal pada pagi hari ini. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Marilah kita wujudkan persaudaraan kita khususnya di SMK Santo Fransiskus dengan wujud nyata. Kita nyatakan dalam semangat semboyan SMK Santo Fransiskus PK. Kita harus peduli, eksis, kreatif dan berakhlak. Maka mari bersama-sama kita wujudkan semangat ini sehingga kami suster, ibu, bapak guru bisa memfasilitasi, bisa mendukung rencana dan cita-cita kalian bersama, supaya selama 3 tahun kalian belajar di SMK Santo Fransiskus sungguh-sungguh bisa siap untuk menghadapi dan menyongsong masa depan kalian.
Saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi untuk Romo Edi terima kasih, dan juga untuk para Romo Gereja Santo Paulus Sendang Buo dan juga para staf. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus dari keluarga besar SMK Santo Fransiskus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Deus Providebit. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur